Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi untuk menjadi kekasih Allah sebenarnya bukan masalah darah biru, tapi karena orang tua, kakek nenek suka amalia. Jadi, jika mereka meninggal, di samping mewariskan harta, juga ilmu, amaliah mereka menggantung di langit. Setelah badan dan jiwa kita terbuka, maka ilmu dari mereka akan masuk. Bahkan bukan cuma ilmu dari mereka aja, tapi juga ilmu dua yang mencari pewaris. Dengan sendirinya akan masuk ke tubuh kita. Nan, yang kuberikan pada kalian itu telah menyakup semua. Jadi tinggal kalian yakin dan semangat menjalani. Aku cuma ingin agar kalian bisa bahu-membahu menolong orang lain. Aku akan selalu mencoba menyemangati kalian, khususnya lewat novel Sang Kiai dari pengalaman pribadi yang ku kemas, supaya enak dibaca dan bisa jadi semangat kita bersama, mendekatkan diri pada Sang Halik, bisa jadi kekasihnya, dan dapat ridhonya semoga, amin. Melihat betapa sekarang banyaknya paranormal yang menyesatkan umat, berjuluk kiai dan berseragam ala ulama tapi mengajak pada kesesatan dan kenistaan agama, itu adalah kewajiban TR kita untuk kembali mengajak pada ketauhidan pada satu Tuhan, yaitu Allah. Semua orang punya peluang dan kesempatan sama untuk mendekatkan diri pada Allah dan berhak mendapat ijabah sama. Cuma kita berlomba dua dalam amalia dan kebajikan. Satukan tekad. Mari bersama dua mendekatkan diri pada Allah. Semua punya peluang jadi kekasih Allah. Jadi siapa yang mendengar seruanku ini? Aku bukan nabi, bukan wali. Hanya orang kotorik mengharap belas kasihan Allah. Mengajak pada kalian semua untuk bersama dua mendekatkan diri pada Allah. Ini bukan omong kosong. Kalau ajakanku ini tak benar, biarlah Allah menghukumku. Jadi yakinlah. Aku tak mengharap apa dua dari ajakanku ini, hanya agar Allah ridho atas diriku, dan memasukkan aku di antara orang dua yang mendapat ridhonya. Kalau ajakanku ini penipuan, dari sudut mana aku dapat laba dari apa yang kutipukan? Dan ini juga bukan untuk mencari sensasi atau nama besar. Bahkan kalian pun tak kenal siapa aku. Lihatlah orang dua Islamik di Zulimi, orang dua Palestina, para TKW Indo kerja di Saudi. Para orang dua mencari jalan keluar atas kesulitan, dan mereka menemukan pintu kesulitan yang baru. Sungguh mereka tak butuh penyesatan akidah, tak butuh ceramah agama, atau uluran tangan sok pahlawan. Tapi mereka butuh doa-doa orang mensucikan hati. Mereka butuh doa tembus ke langit. Doa-doa tanpa unsur politik, doa tanpa ikhlas, dan tanpa pamrih. Dari hati menggelorakan kasih sayang tanpa balasan. Mari bersama dua sucikan hati. Ijtihad, tak usah banyak teriak. Allah Maha Tahu. Menangislah sebanyak kita mampu. Di tengah wirid dan mujahadahmu, biarlah air mata kita untuk memandikan jenazah para syuhada Palestina. Mereka adalah bagian darah daging Islam. Satu meninggal, berarti putus satu barisan salat kita. Putus rantai nyawa mengitari Ka'bah. Siapa paling banyak menangis sekarang? Maka dia paling banyak tertawa di hari penyesalan. Yaumil jasa, hari pembalasan. Menangis adalah tanda hati telah subur dan layak ditanami ilmu Allah. Wahai para sahabatku, menangislah kalian, cangkul hatimu, suburkan kalbumu. Lelaki sejati adalah yang paling banyaknya karena takwa kepada Allah. Aku hanya orang yang bisa menyemangati dan mengajak kepada hubbullah dan hubbu Rasulullah. Dengan amalia telah kurasa manfaatnya. Sungguh telah bermacam ilmuku pelajari, tapi amalan inilah paling cepat kurasakan manfaat dan faedahnya. Sehingga tanpa tedeng aling dua, aku sangat suka dan ingin semua orang yang pernah membaca amalia kutulis, mengecap nikmat dari Allah seperti kurasakan. Taman dua, jangan sesali bila harus menjadi kekasih Allah. Jangan tangisi bila dirindukan surga. Jangan takut bila doa-doa kita terijabah. Ayo semangatkan hati, putar tasbihmu, agungkan Allah. Buktikan bahwa engkau cukup bertuhan, dia tausiah. Sang Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikrullah artinya mengingat Allah. Jadi urusannya dengan Allah sebagai zat yang diingat. Zikirlah dengan benar agar mendapat manfaatnya. Cara zikir yang benar itu bagaimana? Karena banyak yang bertanya. Zikir yang benar itu ketika lisan berzikir. Misal mengukal yang dizikirkan. Misal bismillah yang dizikirkan. Lisan mengucap bismillahirrahmanirrahim itu, tangan mengambil satu butir tasbih. Pikiran ke dada menulis lafaz salah. Jika baru pemula, ya cukup usahakan bisa menulis lafaz salah. Di dada, arah tulisannya dari kiri ke kanan.
Alifnya lafat Allah, di arah kiri. Lihat tanganmu kiri dan kanan. Kalau tidak tahu arah kiri kanan, jangan terbalik. Atau kalau masih tak tahu mana tangan kiri dan mana tangan kanan, coba tanya ke orang lain. 3 orang kamu tanya biar yakin. Tanyakan mana tangan kirimu dan mana tangan kananmu. Jadi menulis tulisan Allah dengan pikiranmu, menulisnya di dadamu. Kamu membayangkan tulisan lafaz salah tulisan Arab di dadamu. Alif dari tulisan Allah di arah dada sebelah kiri, dan haknya tulisan Allah di dada sebelah kanan. Setelah tulisan jadi, makan bayangkan terus selama kamu zikir. Yang dimaksud zikir yaitu menulis lafaz Allah dengan pikiranmu di dadamu. Atau jika mampu di semua titik latifahmu. Orang membaca bismillah, sholawat, la ilaha illallah delal itu tidak dikatakan zikir jika tidak menulis lafaz Allah dengan pikirannya. Karena zikrullah itu mengingat Allah. Mengingat itu dengan pikiran. Jadi secara pengucapan, zikir itu pengucapannya satu pengucapan. 1 butir tasbih diambil atau diputar. Lah nanti saya zikirnya tak selesai karena zikirnya banyak. Zikir itu bukan hitung-hitungan matematika. Jadi zikir itu kalau sudah lancar. Dan setiap zikir itu ada hodamnya. Kalau hodamnya sudah dekat, maka waktu akan pendek. Zikir yang panjang atau banyak akan sebentar penyelesaiannya. Ada namanya toyul waktu, terlipatnya waktu. Jadi jangan malah ajaran saya kamu rubah, katamu zikir hakikat. Tasbih kamu putar dengan putaran cepat kamu bilang zikir hakikat. Itu namanya kamu ditipu sama iblis. Itu zikir orang malas, atau zikir mau nipu Allah. Kayak orang makan di warung, ambil telur rebus 10 ngakunya 1. Nanti kamu tahu, kamu bikin acara sendiri. Maka itu, kamu namanya nifak. Orang yang berusaha menipu Allah. Kalau kamu teruskan hati, dan pikiranmu akan distempel kemunafikan oleh Allah. Dan diancam, innal munafikina fi darkil asfari minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu, tinggalnya di keraknya neraka. Dan jika itu kamu lakukan, kamu buat sendiri, maka kamu tidak lagi bersanad kepada saya zikirnya. Kalau bersanad kepada saya, zikirnya dari Rasulullah, dan Rasulullah dari Allah, nanti yang mengijabah doa ya Allah, karena sumbernya dari Allah. Tapi bersanad kepada dirimu sendiri, maka yang mengijabah doa dirimu sendiri. Kelihatannya kamu berdoa kepada Allah, tahu hakikatnya kamu minta pada dirimu sendiri, mulek daden. Anganlah jadi orang munafik yang berusaha menipu Allah. Yang dimaktub oleh Allah di dalam Al-Quran. Qiyas, An-Nisa ayat 142. Dan 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Zikir itu hasilnya untuk diri kita sendiri. Allah tidak butuh dengan zikir kita. Kita zikir atau tidak kerajaan Allah tetap. Tidak karena kita zikir, lalu kerajaan Allah bertambah. Dan ketika kita tak zikir kerajaan Allah berkurang. Allah tetap Allah, yang maha besar, dan maha kuasa atas segala-galanya. Kita zikir atau kita tak zikir tausiah sangkai.